Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel JK Saranku, salam JAG. Oke sahabat JAG, kali ini kita akan membahas yang lagi viral, yaitu kasus yang menjerat suami Sandra Dewi. Sebelum jauh kita membahas kasus yang menjerat suami Sandra Dewi, yaitu Harvey Moise. Terlebih dahulu kita ingin tahu kapan sih mereka berdua menikah. Diketahui Sandra Dewi dan Harvey menikah pada tanggal 8 November 2016. Terus di mana sih dia mengadakan pernikahannya? Diketahui bahwa dia menggelar pernikahannya di Disneyland Tokyo. Mendengar tempat pernikahannya di Disneyland Tokyo, pastilah kita berpikir bahwa itu memakan dana yang begitu besar. Lantas, berapa sih biaya yang dikeluarkannya? Melansir dari laman Luxury Lounges, biaya untuk menggelar pernikahan di Disneyland Tokyo seperti Sandra Dewi adalah 96.000 US dollar atau sekitar 1,5 miliar. Melihat dari banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk pernikahannya, pastilah kita bertanya, di mana sih suami Sandra Dewi itu bekerja? Selama ini Harvey Moise, suami Sandra Dewi, terkenal sebagai pengusaha di bidang pertambangan batu bara, khususnya di Bangka Belitung, daerah asal sang istri Sandra Dewi. Melansir dari laman Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia, rupanya Harvey Moise menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Multi Harapan Utama. Terus, kasus yang menjerat suami Sandra Dewi ini di perusahaan mana? Kejaksaan Agung menetapkan pengusaha Harvey Moise sebagai tersangka dalam kasus korupsi dalam Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Suami Sandra Dewi itu juga langsung ditahan oleh penyidik gedung bundar tersebut. Jadi perusahaan ini korupsi dari tahun 2015 hingga tahun 2022. Harvey merupakan seorang pengusaha yang menjadi perwakilan PT RBT. Dikutip dari Detik Finance, RBT adalah salah satu produsen timah murni batangan terbesar di Indonesia. PT RBT menghasilkan timah murni batangan yang berkualitas tinggi. Lantas, kapan Harvey ini terlibat korupsi? Suami selebriti Sandra Dewi, Harvey Moise, tersangkut dugaan korupsi tata kelola komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Tak tanggung-tanggung nilai kerugian negara atas aksinya mencapai 271 triliun rupiah. Berarti bisa disimpulkan bahwa suami Sandra Dewi ini sebelum menikah dengannya sudah terlibat karena pernikahannya di tanggal 8 November 2016. Sedang kasus korupsi diketahui dari tahun 2015 hingga 2022. Apakah ini berarti kemewahan pernikahan Sandra Dewi di Disneyland Tokyo merupakan hasil korupsi? Silahkan teman-teman berpendapat di kolom komentar. Nah, seperti biasa kita akan juga membaca nih beberapa komentar dari netizen. Seperti apa sih? Yuk kita menyimaknya. Ada yang berkomentar nih, harus dimiskinkan. Kalau tidak, para koruptor tidak jerah. Betul juga nih, karena kalau tidak dimiskinkan, dia tuh kembali lagi seperti itu. Lanjut, ada juga yang berkomentar, Jaksa Agung harus sita semua aset-asetnya karena telah merugikan negara. Nah, aset-asetnya pun sebenarnya memang harusnya disita, apalagi ketika terbukti bahwa asetnya itu dari hasil korupsi, jadi harus tuh disita. Ada juga yang berkomentar, kalau korupsinya senilai 271 triliun, berarti kalau disita bisa buat bangun IKN dan tidak usah minjam buat bangun negara. Wah, bagus ini. Ada juga yang berkomentar, pedagang kecil yang benar-benar nyari yang halal aja diusir, dikejar-kejar Satpol PP kayak maling. Yang maling beneran uang negara triliunan. Jangan dibiarkan melenggang, eksekusi baru adil. Yang setuju angkat tangan. Sakit hati banget gue. Banyak yang sakit hati nih kepada para koruptor ini. Ada juga yang berkomentar, akun komentar Instagram dinonaktifkan guys, malu guys, ternyata bermewah-mewahan hasil duit korupsi. Ada juga yang berkomentar, nangis darah, ternyata tas mewah yang ditentengnya hasil korup, pesawat jet, mobil miliaran juga hasil korup. Aku jadi lebih bersyukur meskipun dari hari ke hari harus kerja tapi bisa bebas bernapas. Kita kawal berapa tahun di buminya, yuk kita kawal. Ada juga yang berkomentar nih, ini terakhir ya, siapa yang setuju kalau dihukum dengan cara dimiskinkan? Yuk
Siapa yang setuju silahkan berpendapat ya di kolom komentar. Oke teman-teman, itulah beberapa komentar dari netizen. Lantas bagaimana sih tanggapan dari Sandra Dewi sendiri? Ternyata sampai saat ini belum ada tanggapan dari Sandra Dewi terkait kasus yang menjerat suaminya ini, yaitu korupsi. Sandra Dewi tutup komentar di Instagram usai Harvey Mois sang suami ditahan buntut korupsi PT Timah. Ada berpendapat Sandra Dewi berpeluang jadi tersangka susul sang suami ke Kejaksaan Agung. Semua bisa terjadi. Nah, kalau teman-teman JAG sendiri bagaimana nih pendapatnya? Silahkan berpendapat di kolom komentar. Sampai di sini saja jumpa kita kali ini. Salam JAG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.